Ibu Rofiah. Saya sama seperti ibu-ibu yang lain ya. Saya ibu dari 3 orang anak yang saat ini juga membersamai anak-anak yang pertama masuk usia remaja, kemudian yang kedua kelas 6 SD yang sebentar lagi bersiap untuk masuk pondok pesantren, dan yang ketiga usia TKB yang sebentar lagi masuk usia SD. Nah, saya kebetulan diamanai Allah sehari-hari bekerja sebagai psikolog. Monggo Pak, silakan. Ya, di Lembaga Psikologi Terapan Air Vision, juga terlibat di Dinas Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Kebumen dan di Puskesmas Karanganyar ya. Nanti kita akan sharing bersama tentang satu tema ini yang Masya Allah, ini temanya sungguh tidak mudah ya. Ini tantangan kita bersama untuk ibu dan bapak semuanya tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak memasuki masa pubertas. Kemarin itu sebenarnya saya ditanya sama Ustadzah Ria, Bu Rofi mau menyampaikan materi apa? Saya balik tanya sama Ustadzah Ria selaku kepala sekolah, kira-kira siswa-siswa butuh apa Bu? Orang tua siswanya butuh apa kira-kira? Ustadzah Ria juga bingung, apa ya Bu? Nah akhirnya baru di hari Jumat kemarin, apa bahas tentang pubertas aja ya Bu Rofi? Lah monggo, meskipun masih agak dini ya, untuk Bapak Ibu semuanya masih agak dini karena anak-anaknya baru kelas 1, 2, dan 3 ya. Coba adakah yang punya anak sudah di atas kelas 3 atau memang sudah punya anak usia pubertas? Tunjuk tangan Bapak Ibu, ada enggak? Oh memang ada ya. Bagi yang kelas 1, 2, 3 berarti kita akan mempersiapkan lebih dini, begitu ya Ibu Bapak ya. Baik, sudah siap belajar bersama? Ya, sudah sarapan semua di rumah? Sudah terima snack semua ya? Iya, yang kira-kira sarapannya udah habis mau makan snack silahkan. Kita forumnya tidak terlalu serius, jadi karena ini sifatnya kita belajar bersama. Saya belajar di depan, Bapak Ibu. Saya menyampaikan di depan bukan berarti saya paling tahu ya. Nanti kita sifatnya saling belajar ya. Bapak Ibu bisa memberikan feedback juga dari apa yang nanti saya sampaikan. Di riwayat Hakim bahwa Nabi SAW bersabda, semua dosa akan ditangguhkan pembalasannya sampai nanti hari kiamat, kecuali durhaka kepada ibu atau bapak. Maka sesungguhnya Allah akan segerakan pembalasan kepada pelakunya dalam hidupnya di dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Ini pengingat untuk kita, karena saat ini kita sudah menjadi orang tua, dan barangkali kita masih punya orang tua. Ya, Bapak Ibu ada yang masih punya orang tua, mungkin ada yang punya mertua, gitu ya. Bahwa kita diingatkan dalam agama kita, semua dosa akan ditangguhkan pembalasannya sampai nanti di akhirat, kecuali ketika kita durhaka kepada ibu bapak kita. Itu akan disegerakan hukumannya di dunia. Dan ini mengingatkan kita untuk ternyata sekarang kita sudah jadi orang tua, gak mudah ternyata. Mudah atau tidak jadi orang tua Bapak Ibu? Tidak. Sama ketika dulu Bapak Ibu kita mendidik kita. Nah maka karena saat ini kita sudah berjuang menjadi orang tua gitu ya, menjalankan amanah Allah ternyata gak mudah. Dan kita ingat lagi orang tua kita, Bapak Ibu kita, barangkali ada yang masih hidup atau mungkin ada yang barangkali sudah dipanggil oleh Allah. Maka karena kita juga masih terus belajar jadi orang tua, mari hadiahkan doa terbaik untuk orang tua kita. Mari kita berdoa bersama dulu Bapak Ibu, mendoakan orang tua kita, atau sudah berdoa? Ya, mari berdoa sejenak untuk kedua orang tua kita. Silahkan Bapak Ibu. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mendidik kita semenjak kita kecil. Allahumma amin. Doa ini juga doa yang saya yakin Bapak Ibu ajarkan kepada putra-putrinya. Betul nggak? Pernah nggak minta ke anak-anaknya, nak habis sholat doain ayah ya? Pernah nggak Pak? Atau kita minta ke anak kita, nak habis sholat jangan lupa ya doain bunda, karena doamu itu dikabulkan sama Allah. Doa anak yang solih solihah itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan lupa kita minta kepada anak kita habis sholat doain bunda ya nak ya. Ini penting.
Ya, termasuk kita yang saat ini masih punya orang tua. Jangan lupakan setiap habis sholat kita ingat wajah orang tua kita. Kita barangkali saat ini di dunia mengalami kesulitan, salah satunya karena kita belum memuliakan orang tua kita. Ya, maka karena kita sudah jadi orang tua, mari kita juga belajar memuliakan orang tua kita. Karena bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, di situ anak melihat dan mereka akan mencontoh kita sebagai orang tua. Ya, ini sedikit untuk kita flashback dan mengingatkan saya pribadi untuk senantiasa berbakti kepada orang tua yang sudah menghantarkan kita ya Bapak Ibu sampai detik ini. Kita bicara pubertas. Anak-anak kita ternyata pertumbuhannya itu sangat cepat Bapak Ibu. Ya, jadi pubertas itu sebenarnya gerbang ya, gerbang di mana anak akan memasuki masa remajanya. Dan pubertas ini nanti anak kita akan mengalami perubahan fisiknya, psikisnya, dan juga kematangan fungsi seksualnya. Dan selama masa pandemi kemarin, karena anak banyak lockdown di rumah, perubahan fisiknya sepertinya drastis. Ngerasa boten Bapak Ibu? Banyak yang seragamnya mulai cungkrang, berangkat mungkin harus pesan seragam lagi. Itu fisiknya cepat sekali. Apalagi anak sekarang, nggak ada anak yang kekurangan gizi. Ya, meskipun kasus stunting masih tinggi. Kasus stunting masih tinggi bukan karena anak tidak diberi makanan bergizi. Orang tuanya bisa ngasih makanan bergizi tapi anaknya nggak mau makan. Kenapa? Anaknya udah kenyang jajan. Jadi nggak mau makan yang bergizi gitu kan, maka terjadilah stunting. Nah, ini fisik, psikis, kematangan fungsi seksual. Masa pubertas ini sebenarnya dimulai sejak usia 8 tahunan Bapak Ibu. Berarti kelas berapa tuh 8 tahunan? Kelas 2 SD sudah berproses. Maka kenapa kemarin Usria itu cerita ke saya, Bu, sekarang kelas 2 aja udah mulai cinta-cintaan, Bu. Ada yang padahal ini aja sekolah yang mengajarkan bagaimana adab laki-laki dan perempuan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi juga ada Bu yang suka-sukaan gitu. Iya, karena memang berproses. Stimulasi juga banyak kan gitu ya. Nah, maka disinilah peran kita, meskipun barangkali anak-anak kita baru ranah kelas 1, 2, 3 mempersiapkan lebih dini, insya Allah lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada masa pubertas dan kenapa penting menyiapkan anak memasuki masa pubertasnya ya. Jadi kalau kemudian ngapain sih kita harus belajar tentang pubertas pada anak begitu, karena kondisinya itu sebenarnya memprihatinkan Bapak Ibu gitu ya. Ini hasil survei kesehatan reproduksi remaja dari BKKBN. Ternyata 62,7% remaja Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Berarti banyak sekali remaja-remaja itu yang kadang tidak bisa mengindahkan bagaimana berinteraksi laki-laki dan perempuan. Nah, dan ini tentu menjadi keprihatinan kita begitu ya. Dan 20% ternyata Bapak Ibu dari 94.270 wanita hamil adalah remaja. Bagi ibu-ibu yang sudah pernah ngerasain hamil gitu. Hamil itu rasanya kayak apa Bu? Nggak enak. Menguras emosi? Menguras emosi. Yang ibu dulu sebelum hamil stabil, hamil bisa jadi nggak stabil nggak? Iya. Apalagi kebayang kalau yang hamil masih remaja. Remaja yang kondisinya sedang labil tapi kemudian dia harus hamil. Kira-kira apa yang terjadi dengan janin yang dikandung? Dan ini selama pandemi kemarin, kasus hamil di remaja, kasus pelecehan seksual remaja tidak sedikit. Kemarin yang kita damping itu, karena kebetulan saya dilibatkan untuk penanganan kasus kekerasan anak dan remaja di Kabupaten Kebumen. Ada kasus anak SMP yang dia hamil, yang menghamili kakaknya, usia SMA. Kita mendampingin psikologis anak SMP ini. Bayangkan Bapak Ibu, anak SMP bisa hamil? Bisa, kan sel telurnya udah matang. Anak SD bisa hamil nggak? Bisa. Kalau sel telurnya udah matang. Sekarang cek, anak SD sekarang haid kelas berapa? Kelas 4. Bahkan kemarin yang kita dampingi anak kelas 3 SD, ada yang sudah hamil gitu ya.
Dan ini kasusnya sedang kita dampingi karena ternyata orang tua si anak pun kebingungan. Dua-duanya sama-sama anaknya. Yang anak SMP perempuan ini anaknya, yang menghamili anaknya juga anaknya juga si kakak gitu kan. Sekarang kakaknya dilarikan, entah nggak ada di Kebumen lagi posisinya gitu kan. Tapi ya bakal ketemu juga gitu, akan kita pasti akan tertangkap juga gitu. Karena masuknya pelecehan seksual. Ini yang disebut incest. Incest itu hubungan seksual saudara sekandung. Bisa kakak dengan adiknya, bisa ayah ke anak kandungnya, dan ini juga kemarin kita dapati ada seperti itu. Bisa anak laki-laki dengan ibu kandungnya. Kok bisa terjadi begitu Bu Rofi? Karena kadang-kadang mereka muslim tapi tidak begitu mengindahkan bagaimana agama kita mengajarkan sampai yang masalah-masalah privasi. Termasuk masalah edukasi seksualitas. Nah, edukasi seksualitas itu nanti disiapkan nih untuk jelang masa pubertasnya datang gitu. Jadi pubertas itu gerbang dari anak-anak mau masuk remaja gitu ya Bapak Ibu ya. Itu disebut masa pubertas. Kalau di agama kita disebutnya akil balik. Kalau di Islam itu ya, di agama kita nyebutnya akil balik. Akil itu akalnya, balik itu tubuhnya. Kalau anak sekarang cepetan mana Bapak Ibu? Baliknya nopo akilnya? Baliknya, badannya bongsor-bongsor gitu kan. Baliknya cepat sekali, tapi akalnya belum bertumbuh. Maka ada ibu-ibu yang nangis di depan saya, Bu Rofi gimana anak saya kelas 3 SD sudah haid. Tapi kalau dari kamar mandi keluar ke kamarnya masih cuma pakai handuk. Dia punya kakak cowok, belum punya malu, Bu, gimana? Gitu kan? Nah, maka ini hal yang sepertinya sederhana, Bu, kan di rumah aja anak itu keluar dari kamar mandi pakai handuk kan nggak apa-apa. Tapi kakak-kakaknya juga apa? Hormon seksualnya juga aktif kan gitu ya. Nah, maka ini juga hal yang sepertinya sepele. Ya, tapi kita nggak boleh nganggap sepele kalau kita memahami kasus-kasus yang ada ini Bapak Ibu. Belum lagi yang seperti ini, kasus penyimpangan perilaku. Kalau tadi kasus kehamilan di usia remaja begitu ya. Nah, ini sekarang kasusnya yang seperti ini nih. Banyak beredar stiker-stiker seperti ini Bapak Ibu. Dan ini dikonsumsi oleh remaja-remaja kita. Kemarin siang saya dapat kasus dari salah satu guru BK di salah satu SMK di Kabupaten Kebumen dibawa ke saya. Kasus G, anak usia 12, kelas 12, berarti kelas 3 SMK. Ternyata anak ini kembar cowok, tapi yang satu normal, yang satu mengalami penyimpangan orientasi seksual. Dan diketahui oleh guru BK-nya, karena guru BK-nya sangat memahami kondisi anak ini, pengen anak ini bisa kembali normal, dibawalah ke saya. Kemudian saya ajak ngobrol si anak ini, ya, karena ketika tahu anak itu sudah mengalami penyimpangan orientasi seksual, pasti ada penyebabnya kan gitu. Yang kita cari itu penyebabnya, kemudian akarnya apa, dan kita treatment di situ. Saya tanya ke dia, mulai kapan kamu Mas? Ya, mulai kelas 9 SMP. Saya tanya, kamu pernah nggak dulu naksir cewek? Karena kan dia cowok ya. Saya tanya aja, pernah naksir cewek nggak Mas? Pernah Bu. Kapan? SD. Oh iya. SMP? Enggak. SMP mulai nggak tertarik sama cewek. Padahal dia cowok. Kemudian SMP itu dia mulai pegang gadget. Dari gadget itu dia cerita. Awalnya aku suka scrolling di Instagram. Dia suka ngeliatin foto-foto cowok-cowok yang cakep-cakep. Cowok negara mana Mas? Saya ajak ngobrol ya. Kira-kira negara mana Bapak Ibu? Sama ibu-ibunya kok pinter ya, Korea gitu. Tapi si anak ini jawabnya Cina. Dia suka sama cowok-cowok Cina. Dia makin hari, setiap hari seneng lihat wajah cowok-cowok yang cakep gitu ya. Kemudian dari banyak sekali yang namanya, mohon maaf, seperti ini, stiker-stiker. Bahkan nggak cuma stiker, barangkali video pun beredar banyak di Instagram.
atau sosial media atau di YouTube, dan itu diakses oleh remaja yang sebenarnya dia sedang mencari jati dirinya. Jadi di situ dia ternyata di video, di gambar itu namanya cowok sama cowok itu ciuman nggak apa-apa, cowok sama cowok itu ngedate nggak apa-apa, begitu ya. Sampai akhirnya dia berada di titik makin seneng dan seneng kalau lihat laki-laki. Secara penampilan pun kelihatan Bapak Ibu. Jadi anak ini cowok kelas 12, potongan rambutnya suka pakai poni. Kita berapa kali dia benerin poni dia gitu. Ketika konseling tuh dia juga benerin poninya bisa berapa kali gitu. Tapi kita mencoba untuk nerima dulu. Kemudian saya coba gali, kamu anak yang dari kecil, cerita dong masa kecil kamu. Aku anak yang dari sejak kelas 1 SD, aku dan saudara kembarku hidupnya sama nenek kakeknya. Orang tuanya kerja di kota lain, kemudian kelas 4 SD orang tuanya divorce. Nah, mulai dari situ, Bapak Ibu, anak kelas 4 SD itu sebenarnya tadi sudah mulai ya, mulai penyiapan kan, gerbang untuk menuju masa akil baliknya. Dia nggak dapat figur ayah di situ. Dan dari sekian banyak kasus penyimpangan disorientasi seksual pada remaja, ketika saya tarik garis riwayatnya, pasti dia nggak dapetin figur ayah dalam tumbuh kembangnya. Dan Indonesia itu termasuk ya nomor 3 sedunia untuk kategori negara dengan kategori fatherless country. Kita itu negara yang kekurangan figur bapak. Sedunia Indonesia nomor 3. Maka kasih apresiasi buat bapak-bapak yang hari ini hadir, ibu-ibu. Kasih tepuk tangan buat bapak-bapak yang hari ini hadir. Iya. Kalau ini insya Allah bapak-bapak yang siap mendampingi anak-anaknya. Gitu ya Pak ya? Iya. Termasuk suami-suami ibu-ibu nih. Nanti harus dilibatkan. Kenapa? Kalau nggak dilibatkan, anak kekurangan figur ayah, dampaknya banyak. Dan salah satunya ke arah sini. Yang punya anak laki. Coba yang punya anak laki-laki boleh tunjuk tangan. Oke, yang punya anak laki-laki. Nah, yang punya anak laki, ayo bapak-bapaknya harus hadir. Ya. Ibu itu bagaimanapun feminin kan gitu ya. Nggak bisa ibu mau jadi Wonder Woman ya. Saya bisa kok Bu dandanin genteng, saya bisa dandanin sanyo gitu, pasanggas, saya aman Bu Rofi. Tapi ibu tetap feminin. Ayah yang dibutuhkan ya, figur ayah dalam pengasuhan. Nah ini penting ya Bapak Ibu, saya cerita kasus-kasus agar Bapak Ibu punya gambaran. Karena yang namanya penyimpangan seksual remaja itu, baik gay maupun lesbian, kasusnya juga tidak sedikit menyimpang remaja. Dari mana mereka belajar? Dari gadget mereka masing-masing Bapak Ibu. Dari gadget mereka masing-masing. Ya, dan kalau saat ini karena saya juga mendampingi anak remaja, saya juga bisa belajar gitu ya ke anak remaja saya itu, saya belajar tentang sebenarnya kalau naksir cowok tuh gimana toh gitu kan, teman-temanmu seperti apa begitu. Ternyata kita harus tahu dunia remaja dengan masuk ke barangkali kalau kita udah punya anak remaja, jadi teman cerita yang nyaman buat mereka. Ini kasus-kasusnya ya Bapak Ibu ya. Nah maka Bu Rofi menyampaikan kasus tadi karena kita diingatkan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau kasus penyimpangan orientasi seksual sebenarnya dari zaman Nabi juga sudah ada ya, Bapak Ibu ya. Dari sejak Nabi siapa? Nah, dari sejak Nabi Lut. Ya, itu sudah ada. Dan sekarang di akhir zaman terulang kembali. Nah maka hari ini kita harus bersama-sama bergandengan tangan begitu ya, saling menguatkan para ayah bunda semuanya untuk ini melindungi anak-anak kita yang jadi amanah dari Allah. Nah maka mari berbenah dan menyiapkan anak-anak untuk memasuki ketika masa itu datang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu pada rentang usia 12 sampai 15 tahun pada umumnya baik anak laki-laki maupun perempuan pasti sudah memasuki masa puber atau akil baliknya. Dan seharusnya pada masa ini terjadi keseimbangan antara kematangan fisiknya matang, kemudian juga psikologisnya matang. Gitu ya. Dan di usia ini berarti kalau 12 tahun itu kelas berapa kira-kira ya Bapak Ibu? Kelas 6 ya.
Kelas 6 SD anak-anak sudah mulai apa? Konsep tentang taat, beribadah, kemudian dia bersyukur, semakin meningkat, kemudian bisa bermanfaat, itu harus sudah makin mengakar. Kalau anaknya udah kelas 6 SD, maka bersyukur nih Bapak Ibu, anaknya baru kelas 1, 2, 3, punya cukup waktu untuk menyiapkan mereka. Kalau anaknya udah kadang kelas 6 Bu, tapi belum mengakar seperti ini, seperti apa? Nggak ada kata terlambat. Selama kita masih diberikan waktu oleh Allah, masih buka mata, berarti kita masih dipercaya sama Allah. Ayo, anaknya diperbaiki. Nah, maka kalau untuk masalah mempersiapkan pubertas anak harus dilatih paling nggak Bapak Ibu. Nah, ini penyiapannya. Pertama, memimpin baik diri sendiri maupun orang lain. Pertama itu yang dilatih. Ajarkan anak dia bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, jadi bisa mimpin dirinya sendiri. Ini saatnya aku ngapain dan aku harus ngapain. Minimal kalau anaknya sudah punya privasi kamar sendiri, latih untuk bisa rapiin, ya, rapiin kamarnya sendiri. Kemudian dia bisa memimpin orang lain, minimal adiknya yang ada di rumah. Ya, maka Bapak Ibu kadang-kadang kalau ada kepentingan ngamanahin anak itu ke adiknya, itu sebenarnya juga melatih anak itu bisa memimpin. Kan gitu, meskipun memimpin anak-anak kan gitu ya, tapi di situ dia belajar, ya. Dan biasanya anak mendampingi adiknya itu ngikut cara bapak dan ibunya ketika ngasuh dia. Tinggal bagaimana saat kita ngasuh dia gitu ya. Kalau anaknya ribut gitu ya, kemudian kita udah sana, nanti dia punya adik, adiknya ribut juga gitu, sana, ganggu kakak aja gitu. Nah ini, maka di sini kita latih anak memimpin. Kemudian yang kedua, kemampuan bertahan hidup. Basic life skill Bapak Ibu harus diajarin ke anak-anak nih. Kelas 1, 2, 3 paling nggak ajarin untuk bisa mengurus keperluan dasar seperti menyiapkan makan. Anak kelas 1, 2 ajarin gimana caranya mecah cangkang telur. Bagaimana kemudian telur setelah dipecah digoreng. Itu basic life skill. Jadi ibu-ibu mungkin sudah belajar ya gimana caranya ngelepas telur untuk anak, padahal anaknya laki-laki. Anak laki-laki diajarin basic life skill ini nggak Bapak Ibu? Diajarin masak mboten anak laki-laki? Diajarin. Ya. Oke, kalau kamu belum bisa mecah telur langsung di atas teflon atau wajan, nak, berarti cari mangkok dulu. Pecahin telurnya di mangkok dulu, udah pisahin kulitnya, setelah itu panaskan wajannya baru digoreng. Ini basic. Anak bisa memenuhi kebutuhan makannya. Jadi misalkan anak nggak cocok nih sama lauknya, lah kak adik pengen apa? Pengen nyeplok telur, nyeplok sendiri, dilatih. Apa yang aku nggak bisa? Berlatih. Ini basic life skill kalau pengen anaknya mandiri. Ya, karena sebagian kasus remaja-remaja yang dia tidak mandiri di usia SMP, misalkan mereka masuk boarding, misalkan asrama, pesantren, itu akan banyak masalah di masa usia dia di pesantren atau boarding atau asrama kalau basic life skill ini nggak dia kuasai dari sejak kelas kecil. Ya, tapi sesuai kemampuan anak. Jangan yang kelas 1 nanti nyampe rumah langsung anaknya ceplok telur. Kata Bu Rofi suruh nyeplok telur gitu. Jangan langsung gitu. Kalau kelas 1 SD ajarin dulu cara mecahnya gimana. Misahin kulit sama putih kuning telurnya seperti apa ya. Step by step sesuai usia. Ya. Kemudian juga pakaian. Ajarkan anak bagaimana melipat baju. Alhamdulillah kalau anak-anak ikut TK PAUD tuh sekarang udah berproses ya Bapak Ibu ya. Diajarin cara melipatnya yang betul. Nah itu dilanjutkan di rumah. Jadi cek lemari anak. Aduh deh adul-adulan gitu sama ini. Sini dulu. Kenapa Bunda? Yuk dilipat yang betul. Ini basic life skill, merawat pakaian. Pakaiannya bolong, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Iya, latih menjahit ya. Ini basic life skill. Kemudian mampu bepergian dengan aman. Sayangnya sekolah kita sekarang itu jauh-jauh dari rumah. Betul Bapak Ibu. Kalau rumahnya dekat, bagus. Basic life skillnya suruh bawa sendiri ke sekolah.
Cuma sekarang sekolah-sekolah IT sulit dijangkau ya. Coba rumah paling jauh mana Bapak Ibu yang rumahnya paling jauh tempat tinggalnya? Oh, ada dari Puring, dari Banjarnegara, jauh ya. Nah, basic life skill itu juga latihan anak kadang-kadang bepergian sendiri. Mungkin main dulu, anak boleh nggak main? Boleh. Jangan sampai anak, nggak usah kemana-mana, bahaya, banyak predator anak. Nanti anaknya malah jadi di rumah terus. Predator anak ada, tapi anak bukan nggak boleh keluar, tapi ajarin bagaimana dia bisa melindungi dirinya, gitu ya. Ini basic life skill, bisa bepergian dengan aman dan masih banyak yang lain. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah mengajarkan itu ke putra putrinya, ya. Tinggal ditingkatkan, karena anak-anak yang secara kemandirian basic life skillnya ini belum terpenuhi akan banyak kasus nanti di usia remajanya. Ya, dan nanti kita yang udah repot tuh kalau udah masuk SMP, SMA baru kita latih itu sudah semakin sulit. Kemudian yang ketiga, mencari nafkah dan merawat makhluk hidup. Kalau di sekolah IT ada program Market Day. Itu sebenarnya keterampilan untuk bisa anak itu apa? Latihan mandiri secara ekonomi, latihan dodol. Ternyata juga penting, ya. Basic life skill untuk bisa mencari nafkah, ya, karena anak-anak juga harus diajarkan bagaimana dia juga bisa bekerja nantinya. Yang terakhir, mampu fokus pada solusi. Nah, untuk poin keempat ini Bapak Ibu, kalau anak punya masalah, jangan langsung kita yang ngasih solusi, tanya balik dulu ke anak. Bunda, sepatuku robek. Kita harus gimana Bapak Ibu? Menurut adik harus diapakan? Tanya dulu, barangkali anak ini biar berpikir logika nalarnya kepake. Masih bisa dilem ya Bun? Iya. Ada lem nggak ya di rumah, kita cari dulu, ya. Jadi ini basic life skill. Jadi jangan sampai misalkan Bunda sepatuku rusak, beli yuk. Jangan langsung beli yuk solusinya gitu ya. Jadi ajarkan anak mendapatkan sesuatu itu butuh berjuang dan merawat sesuatu yang dia miliki. Jangan langsung rusak dikit buang, rusak dikit buang. Ini nanti tidak mengasah kemampuan problem solving si anak. Nah, maka melatih hal-hal di atas ini Bapak Ibu butuh kerjasama ibu dan bapak di rumah. Butuh bersama-sama, ya, butuh bersama-sama untuk menyiapkan anak-anak itu siap. Kalau ada program sekolah lebih baik. Alhamdulillah, kalau saya melihat kurikulum di sekolah-sekolah IT sudah sangat terintegrasi ya. Sudah ada program-program untuk menyiapkan kemandirian anak. Tinggal bapak ibunya ikutin di rumahnya. Nah, kemudian sekarang untuk juga siapkan secara fisik. Karena kalau pubertas memang biasanya fisik sudah semakin kentara, perkembangan psikologisnya juga, ya, dan juga kematangan yang lain, maka siapkan fisik anak. Pada anak perempuan yang punya anak perempuan, pertama jelaskan masalah menstruasi. Apa itu menstruasi? Sejak kapan anak belajar tentang menstruasi? Sejak anak tahu kalau waktunya ibunya haid dia nggak sholat, gitu kan? Dari sejak itu aja sebenarnya anak sudah mulai dikenalkan menstruasi. Kenapa Bunda nggak sholat? Bunda lagi haid, Nak. Haid itu apa? Keluar darah dari kemaluannya Bunda. Nanti kalau engkau dewasa, kau juga akan ngalamin ini. Dan ketika haid, kita dapat rukhsah Nak dari Allah untuk tidak sholat. Jadi jangan sampai anak bertanya meskipun baru kelas 1 SD, Bunda kok nggak sholat? Iya kan Bunda udah gede. Nanti kamu udah gede ya mudeng. Gak usah tanya-tanya, gitu. Jangan sampai. Jadi kita jelaskan karena Bunda haid. Haid itu apa sih? Nah, kadang-kadang karena orang tua nggak sabar kan, usah takut-takut, cah cilik gue takut, gitu ya. Nah, kita harus menjelaskan, jelaskan, ya. Prinsip menjelaskan tentang masalah-masalah yang terkait nyerempet pendidikan seksualitas ke anak itu, yang penting gunakan bahasa yang ilmiah, jangan pakai bahasa istilah. Contoh. Kalau kita menyebut kelamin perempuan, jangan pakai bahasa istilah. Karena kalau saya tanya bapak dari ujung sini sampai ibu ujung sana, pasti istilahnya beda semua. Gitu kan?
Tapi kalau pakai bahasa ilmiah semua sama. Kelamin perempuan disebut vagina, laki-laki disebut penis. Ada payudara, ada anus, sebut itu dan tanpa malu-malu di depan anak. Jadi kalau kita menyebut kalau haid berarti keluar darah dari kemaluan bunda, dari vaginanya bunda. Nah kalau pakai istilah, misalkan dia ngapunten, kalau pakai istilah yang ada apa? Kita malu kan mau ngomong di depan anak. Nah gitu, maka pakainya bahasa ilmiah, diajarkan ke anak. Adek kalau pipis maka cebok, bersihkan penismu dengan bersih. Kita nggak malu ya ngomong begitu di depan anak kan Bapak Ibu. Nah maka bahasa yang lain-lain mulai dari burung, mulai dari macam-macam ditinggalin aja. Ya, kalau anak tanya, lo kemarin kata ibu ini burung misalnya. Kata ibu burung, kata bapak titit misalkan. Kata nenek tutut. Anak bingung ini yang benar yang mana kan gitu kan. Nah maka katakan aja penis. Bersihkan dengan betul. Karena itu nanti kaitannya juga dengan ilmu toharoh. Di agama kita kan diajarkan tentang bersuci, ilmu toharoh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu nyambung sebenarnya. Karena basic semua ilmu baliknya nanti ke agama kita Bapak Ibu. Baliknya ya ke Al-Quran dan Sunnah gimana ngajarin ya. Ini masalah menstruasi, terutama untuk anak perempuan. Karena ternyata anak perempuan sekarang tadi kelas 3 SD aja ada yang memang sudah haid gitu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab yang mengikuti perubahan bentuk tubuh. Pakaian yang cocok termasuk fikih berpakaian mulai diajarkan ke anak. Ya, diajarkan kalau anak-anak memang pilihkan latihan mulai menutup aurat dengan jilbab yang praktis. Jadi kayak misalkan anak mau ikut bundanya gitu ya, nggak usah pakai jilbab yang harus pakai peniti, pakai bros, itu kan ribet. Sediakan jilbab yang cepat dipakai sama anak. Ya, dan ajar anak untuk bisa menutup auratnya ya, karena semakin besar diajarkan menutup aurat semakin sulit ya. Maka di sini kita punya tanggung jawab, ajarkan anak untuk berpakaian, dan perempuan berpakaian sebagaimana perempuan, karena pakaian itu akan menentukan kejiwaan seseorang. Bapak Ibu tahu kenapa yang namanya tentara, polisi itu pakaiannya harus yang ya, kalau tentara itu kan pakainya hijau, ada loreng gitu ya. Itu sebenarnya secara psikologis kalau pakai itu secara kejiwaan tampak apa? Gagah, berwibawa. Maka kalau anak perempuan terbiasa pakai baju laki-laki, kira-kira yang terjadi pada jiwa perempuan anak itu gimana? Lama-lama ya tomboy kan gitu. Maka ajarin kalau anak perempuan ya berkostum perempuan, pakai rok ya dek ya gitu ya. Jadi ajarin anak. Atau dia biasanya anak yang mobile, oke, pakai kulot nggak apa-apa ya. Kalau badannya agak bongsor misalkan ya, latih jadi biar lekuk tubuhnya nggak terlalu kelihatan. Karena anak-anak sekarang itu kan subur-subur ya, seger-seger gitu. Kalau yang lihat anak kita laki-laki yang otaknya normal nggak apa-apa. Kebayang nggak kalau yang lihat anak kita ternyata otak yang sudah tercemar virus pornografi. Lihat anak ya bisa jadi mangsa. Nah, ini anak SD, aduh badannya berisi banget ya. Anak kita bisa jadi mangsa, kan gitu ya. Nah maka ajarin ini tanggung jawab mengikuti perubahan bentuk tubuhnya. Nah kalau kelas 3, mungkin nanti kelas 4 kalau anaknya mulai tumbuh payudara, ajarin anak memakai mini set ya, kaos dalam, persiapan sebelum anak itu memakai bra, itu diajarin juga. Nah ini mak-mak ini wajib tahu ya, harus tahu, yang punya anak perempuan wajib. Jadi dilihat perubahan tubuh anaknya sudah mulai berisi belum, diajarkan ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ada pergaulan dan resiko kehamilan, ajarin juga ke anak. Ya, berhati-hati. Ya, berhati-hati ketika berinteraksi ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu kalau di sekolah IT insya Allah juga sudah ditambahkan, diajarkan oleh ustadz-ustadzahnya juga di sekolah. Bapak Ibu tinggal melanjutkan di rumah ya. Kemudian juga bahkan sampai ke kriteria memilih pasangan.
Boleh kalau ini biasanya lewat cerita, misalkan Bapak Ibu cerita, ya. Anak saya yang terkecil kemarin itu tiba-tiba tanya, Bunda dulu kenal ayah itu di mana? Terus Bunda itu kok suka sama ayah kenapa? Anak-anak kadang tanya gitu nggak Bapak Ibu? Iya, karena anak sekarang itu kritis. Di situ ayah Bunda sudah nyicil bagaimana dek kalau kriteria nyari pasangan, gitu kan? Sudah mulai dicicil, jadi nggak nunggu nanti dia ayahnya rabi. Ayah nanti dia anaknya udah mau inilah bu, beristri aja deh, bersuami baru tak ajarin. Enggak, bahkan dari sejak kecil itu udah ditanamin di mindset anak, ya. Karena ayah sholatnya baik, karena ayah muslim. Nah, ajaran pertama karena kita agamanya sama, kita agamanya sama, sholatnya juga kejaga, akhlaknya baik. Ini kan sesuai bahasa anak gitu Bapak Ibu. Kalau anak kelas 1 yang tanya ya jawab aja nggak usah yang detail-detail banget. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini anak bingung ya. Sebutkan sesuai dengan bahasa anak. Kalau yang tanya anak kelas 1 dengan anak yang SMP pasti jawabannya berbeda. Ya, tapi yang namanya mendidik, menyiapkan anak sampai ke tahap pubertas memang dicicil. Nggak bisa langsung satu kali bruk, dicicil setiap saat. Ya, kapan? Terutama saat anak mulai bertanya topik-topik sensitif, ya. Itu pahamkan mengenai ini sebelum anak bahkan mulai jatuh cinta. Nah, ada yang anaknya baru kelas 1, 2, 3 udah mulai jatuh cinta? Belum pada tahap jatuh cinta, biasanya sih suka. Dan kalau anak kelas 1, 2, 3 suka itu biasanya kalau ditanya kamu kok suka dia kenapa? Dia pinter, dia baik, dia pernah nolong aku. Iya, karena Bu Rofi kadang suka konseling tuh sama anak kelas 1, 2, 3 SD gitu ya. Kamu suka dia kenapa? Kalau anak laki itu sukanya anak perempuan tuh karena anak perempuan tuh pinter. Ya, kalau PR kadang aku nyontoh dah. Kalau anak laki ya. Nah, kalau anak perempuan biasanya karena dia kuat, dia suka melindungi aku. Biasanya sih seperti itu. Ini anak kelas 1, 2, 3. Biasanya sebatas suka. Ya, belum sampai tahap cinta gitu. Kalau tahu dia, Bunda itu cinta sama itu karena terkena virus-virus sinetron gitu. Virus-virus yang lain. Tapi untuk sampai tahap cinta itu belum. Biasanya suka kalau kelas 1, 2, 3 ya. Kemudian mulai mengajarkan tentang tugas istri dan ibu secara bertahap. Nah, Bapak Ibu yang punya anak perempuan meskipun baru kelas 1, 2, 3, ajarkan juga bahwa ya ini tugas seorang ibu. Dan sebenarnya tanpa kita bicara, anak itu udah lihat kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya mengajarkan ke anak-anak tidak harus dengan banyak kata-kata. Anak itu melihat ketika kita dengan welas asih ngerawat adiknya, kita welas asih ngerawat nyiapin bekal dia, itu dia udah ngeliat sih. Bunda, apa kalau perempuan jadi ibu-ibu semuanya kayak gini Bunda? Iya sayang. Nanti suatu saat kalau kamu sudah besar, kamu juga akan jadi seperti ini, ajarkan. Nah, maka ini penting ya yang punya anak perempuan bahwa semakin besar anak memang menjadi tuntutan kita harus semakin belajar, lebih baik lagi. Biar anak tidak harus banyak kita omongin, tapi cukup melihat kita itu sudah jadi contoh ya, teladan buat anak-anaknya. Kalau untuk anak laki-laki, nah yang punya anak laki-laki mana tadi? Nah, anak laki-laki pertama, jelaskan tentang tanda-tanda pubertas secara fisik, termasuk terproduksinya sperma dan kemungkinan terjadinya ejakulasi di saat tidur dan bagaimana cara membersihkannya. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 belum sampai tahap ini. Ini biasanya kita ajarkan untuk anak-anak kelas 5, 6 SD. Ya, kemudian saya punya anak laki-laki juga kelas 6 SD. Bagaimana mengajarkan dia tentang ada cairan-cairan nih yang akan keluar dari kemaluan dia. Bagaimana mengajarkan mimpi basah itu ke anak laki-laki. Kan begitu ya? Itu harus diajarkan. Kalau sekarang kelas 1, 2, 3 belum sampai tahap itu. Biasanya sih mulai nanti kelas 4 itu mulai nyicil-nyicil, kelas 5 gitu ya. Bapak Ibu boleh kadang kalau kita kesulitan boleh beliin buku-buku seputar masalah akil balik,
tentang menyiapkan anak bersiap menuju akil balik sesuai dalam tuntunan Islam. Boleh Bapak Ibu belikan buku-buku topik seperti itu. Kemudian tanggung jawab yang mengikuti kalau memang sudah pubertas datang. Sebenarnya kadang saya itu tanya ke Bapak Ibu, ke orang tua yang punya anak usia kelas 6 gitu, ketika saya tanya, "Ibu, anaknya udah balik belum yang cowok?" "Gak tahu loh Bu Rofi, gak yakin," ada kayak gitu ya kadang-kadang ya. Padahal sebenarnya balik itu ciri fisiknya juga nampak gitu ya. Ciri fisiknya nampak. Jadi misalkan kan biasanya keringatnya makin berbau, makin bau. Kemudian biasanya suaranya mulai membesar gitu ya. Yang dulunya masih cempreng kayak khasnya anak-anak, loh kok ini suaranya udah makin berat gitu ya, udah makin berat. Nah, itu sebenarnya harus mulai pelan-pelan diedukasi masalah pubertas tentang balik. Perubahan fisik, cara merawat diri, berpakaian. Nah, kalau yang tadi saya cerita ke Bapak Ibu, ngapunten yang kasus penyimpangan seksual anak SMA kelas 12 tadi, yang laki-laki di usia SD, dia nggak dapatin peran siapa? Ayahnya. Nggak ada yang ngajarin dia tentang bagaimana kalau aku merasakan sensasi seksual, ketika aku melihat ada perempuan yang cantik, ketika aku melihat laki-laki yang tampan, bagaimana aku mengatasi perasaan tertarikku ini, begitu ya. Apalagi anak-anak sekarang kan stimulasinya banyak banget, notifikasi berseliweran. Nah, maka ini yang orang tua harus hadir. Maka ajarin juga tentang adab pergaulan. Bagaimana bergaul yang sehat. Kriteria memilih pasangan ini hampir sama seperti yang perempuan tadi ya. Kemudian mulai mengajarkan tugas sebagai suami dan ayah secara bertahap. Nah, ini Bapak-bapak. Mengajarkan tugas sebagai suami dan ayah secara bertahap, tidak harus kita bicara. Tapi cukup kita jalankan peran kita sebagai ayah. Ayah yang dia melindungi istrinya, ayah yang sayang sama istrinya. Itu anak tiap hari potret. Oh, ayahku ya sayang banget sama ibu. Oh, ayah ya kalau mau berangkat kerja pamit juga nih sama bunda gitu ya. Kalau mau pulang telat ayah juga ngabarin. Dari situ sebenarnya anak belajar. Oh, ternyata ayah itu memperlakukan perempuan pasangannya itu seperti itu ya. Di situ anak belajar. Jadi mengajarkan bagaimana menjadi suami, menjadi istri, tidak harus dengan kita banyak teori. Cukup kita benahi diri kita. Istri jadi istri yang baik, suami jadi suami yang baik. Dari situ anak tiap hari udah motret kita sebenarnya Bapak. Tanpa sadar anak sudah belajar. Ya, maka disinilah semakin besar anak ternyata menjadi tuntutan ya Bapak Ibu. Kita harus semakin harmonis sama pasangan kita. Harmonis Bapak Ibu dengan pasangannya? Alhamdulillah, tidak terkena virus layangan putus. Oh, layangannya ini Bu nggak putus Bu gitu ya. Alhamdulillah dijaga ya. Ini ya penting sekali. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang ngajarin Bu Rofi? Yang ngajarin tentang masalah pubertas, akil balik itu siapa Bu Rofi? Ayah mengajarkan ke anak laki-lakinya dan ibu mengajarkan ke anak perempuannya. Idealnya begitu, karena nggak mungkin ibu itu akan berbicara tentang mimpi basah yang detail karena ibu nggak ngalamin mimpi basah. Nggak mungkin bapak-bapak akan berbicara tentang menstruasi karena bapak tidak mengalami menstruasi, kan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau single parent? Mungkin pasangan kita ada yang sudah tiada, minta tolong pada kerabat terdekat. Misalkan anaknya laki-laki, suami kita sudah tidak ada misalkan, maka minta tolong kerabat terdekat. Bagaimana kalau kerabat tidak ada yang bisa dipercaya Bu Rofi? Bisa minta tolong guru, mungkin figur ustadz yang ada di sekolah yang kira-kira bisa bilangin anak ini begitu ya. Maka kenapa tuntutan berada di sekolah yang juga ngajarin agama itu menjadi kepastian. Karena kadang kita sebagai orang tua tidak bisa sepenuhnya mengajarkan ke anak-anak. Ya, maka penting sinergi sama bapak ibu guru di sekolah. Bagaimana kalau gurunya nggak ada yang akhlaknya baik?
Innalillah kalau begini ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah di sekolah itu insya Allah pasti ada. Kalau nggak ada minta tolong sahabat. Kalau nggak ada juga, aduh kok kayaknya susah banget ya. Nggak ada juga, gimana Bu? Ya kita sendiri. Udah. Kalau mentok nggak ada, ya kita sendiri. Ya misalkan memang kita single parent betul. Sepertinya nggak mungkin minta tolong ke kerabat, ke sahabat, ke guru, nggak mungkin, ya kita Bu, kita. Jadi ibu-ibu bisakah mengajarkan mimpi basah ke anaknya juga? Bisa, tapi tidak seideal kalau yang ngajarin bapaknya anak-anak. Gitu ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Nah jadi sebenarnya untuk mempersiapkan akil balik anak itu, persiapkan pertama ideologisnya, psikologisnya, sosialnya, dan kognitifnya. Paling enggak nanti biar komprehensif, siapkan keempat-empatnya. Pertama ideologisnya, mulai dibawa sholat jamaah di masjid. Ya, kalau anaknya laki-laki ajarkan. Maka bapak-bapak, anaknya udah makin gede, bapaknya harus makin rajin ke masjid. Kalau ke masjid anaknya digandeng. Ya, ini persiapan ideologis. Ajarin masalah sholat. Kalau laki-laki, jamaahnya nak ke masjid yuk. Meskipun mungkin dari 5 waktu hanya maghribnya aja atau isanya aja nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Ya, mulai dibawa sholat jamaah di masjid, mulai punya bahan-bahan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu udah nyicil di sekolah IT, udah diajarin ya. Hafalannya anak-anak mungkin lebih banyak dari Bapak Ibunya. Betul ya Pak? Saya juz 30 nggak apal-apal Bu, anak saya udah selesai. Sekarang udah juz 29. Alhamdulillah. Ini udah bagian dari upaya mempersiapkan ideologi anak. Kemudian yang ketiga, mulai diikutkan kajian-kajian. Nah, kalau di sekolah itu ya sudah ada mentoring gitu ya Bapak Ibu ya. Biar anak kadang ada topik-topik tertentu ya, kadang nggak bisa diajarkan di kelas. Mungkin ini topiknya tentang perempuan banget gitu ya, membahas tentang masalah menstruasi. Waktu itu saya mengajarkan mentoring untuk anak kelas 4 SD, semester 2 waktu itu ya, saya ingat sekali. Mengajarkan bagaimana caranya mengenal apa itu pembalut, bagaimana cara memasang pembalut ke celana dengan tepat, bagaimana proses mengganti pembalut gitu ya. Itu bahkan teknis banget yang diajarin saat mentoring dengan anak-anak kelas 4 SD perempuan. Kalau anak laki-laki, Masya Allah, Bu Romi punya bahan itu, semuanya bisa dipraktekin di saat mentoring kelas laki-laki ya. Mengenal masalah cairan yang keluar dari organ kelamin perempuan laki-laki. Nanti ada bahan-bahannya gitu kan. Ada pati kanji, kemudian ada kunyit gitu ya. Ada lem. Itu nanti diajarkan untuk mengenal cairan-cairan yang keluar dan bagaimana cara membersihkannya. Itu nanti wajib diajarkan di mentoring anak laki-laki yang jelang pubertas. Biasanya kelas 5. Nah, ini sekolah IT harus mempraktekkan ini agar anak-anaknya sudah siap ya pada saat masa itu datang. Kemudian mulai terangkan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak boleh, itu harus diajarkan ke anak. Boleh atau tidak boleh, misalkan anaknya melihat sesuatu yang tidak sopan, misalkan ya, karena ada notifikasi, anaknya terklik, misalkan ya. Yang penting pertama jangan langsung dimarahi. Karena kemarin ada kasus ibu-ibu yang ternyata menjumpai anak perempuannya yang kelas 3 SD melihat video porno tanpa sengaja di handphone ibunya. Nah, ibunya nggak bisa marahin kan? Yang bisa apa? Mengajarkan. Adik lihat apa? Ajarkan sejauh apa anak itu ngelihat. Kemudian terangkan apa itu pornografi. Hukumnya apa ketika kita melihat pornografi. Yang kedua, ajarkan bahwa dunia maya sama dengan dunia nyata. Saat di dunia nyata kita tidak boleh melihat aurat orang lain. Di dunia maya boleh nggak Bapak Ibu? Sama, nggak boleh. Secara hukum agama kita itu berarti sudah dosa mata, kan gitu ya. Karena yang dilarang oleh agama kita tidak sekedar zina dari kemaluan bertemu kemaluan, tapi mendekati zina. Mata melihat video-video porno begitu ya, itu juga hal yang harus diajarkan ke anak-anak
Ya, jangan mendekati zina. Kemudian orang tua memang sudah harus lebih paham agama. Mau nggak mau belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau ada sesi-sesi parenting seperti ini, hadirlah. Karena kadang ada ustadz, ada ustadzah yang barangkali akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu-ilmu fikih dan seterusnya. Kemudian ajarkan anak Al-Quran. Ini ideologis dan insya Allah Bapak Ibu udah nyicil ini. Udah nyicil ngelakuin. Ya, tinggal nanti kita tingkatkan lagi. Kemudian persiapan psikologis. Nah, ini yang penting. Penting juga perbaiki komunikasi. Jadi orang tua yang sekarang komunikasinya harus dua arah sama anak. Jangan seringnya satu arah. Model doktrin jangan. Sesekali tanya pendapat anak. Ya, perbaiki komunikasi. Dua, tingkatkan kesepakatan. Mana anak main game boleh berapa lama? Ya. Kemarin kita nanganin satu kasus anak SMP kelas 7, laki-laki. Yang dia perpulangan di pondok pesantren, setelah waktunya balik pondok pesantren dia nggak bisa balik pondok pesantren. Kenapa? Kecanduan game. Kecanduan game. Sudah sampai dibawa ke psikolog, dibawa ke psikiater. Anak ini nggak mau ngomong sama sekali. Tiap hari-harinya main game. Tapi kalau waktunya sholat masih mau sholat. Jadi kalau waktunya sholat. Dan dia keep silent, nggak mau ngomong sama sekali sama orang rumah. Makan nggak mau. Sudah seperti itu. Sampai tahap yang ini harus udah dibawa ke karantina psikiater waktu itu. Tapi psikiater sudah ngecek ini nggak masuk kategori ini loh, depresi belum lah dia, karena sholat masih mau Bapak Ibu. Jadi kalau karena dia dari sekolah Islam juga kan, waktunya isya, subuh, duhur, asar, maghrib tertib dia sholat. Tapi kalau untuk mandi, makan, ngomong udah nggak mau lagi. Nah sampai tiba yang terakhir kemarin, kita terus berkoordinasi dengan ibu si anak. Gimana Bu Rofi? Satu-satunya jalan memang kembalikan anak ke pesantren lagi. Tanpa saya harus tanya dia mau nggak Bu Rofi? Iya. Ada titik di mana kita tidak perlu banyak negosiasi kalau itu untuk kebaikan anak. Kalau anak ditanya, nah balik ke pesantren ya. Atau anak diam saja misalkan ya. Karena memang komunikasinya tidak sehat. Ini Bapak Ibu, kalau komunikasinya tidak sehat, mentok nanti gitu ya. Nah ini sudah tahap recovery. Maka yang anaknya di rumah kadang-kadang main game nggak apa-apa, tapi buat kesepakatan. Kapan kamu boleh, berapa lamanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini penting. Kemudian luangkan waktu kualitas bersama. Vitamin A bukan dari wortel, tapi dari ayah. Vitamin A itu ayah. Dan untuk para ayah, tolong ya ayah-ayah, anak perempuan harus rajin dipuji. Ayah yang punya anak perempuan mana ayah-ayah ngacung? Bapak-bapak yang punya anak perempuan. Nah, tolong ya anak perempuan kalau punya anak perempuan dipuji. Wah anaknya ayah, solihah sekali sini. Kalau bapak-bapak jarang muji anaknya, anak perempuannya. Ini anak perempuan nantinya bakal gampang dirayu laki-laki di luar sana. Kenapa? Ayahnya sendiri gak pernah puji dia, gitu ya. Maka ibu-ibu yang sekarang suaminya gak hadir nanti bilang ya, ayah, sudahkah engkau memuji anak perempuanmu hari ini? Nah, terus ditambah lagi, sudahkah engkau memuji istrimu hari ini? Itu tambahan ya, tambahan untuk menjaga keharmonisan. Nah ini penting, betul. Kemudian perbanyak waktu untuk bisa dating dengan anak, janjian dengan anak, gantian satu-satu. Kalau anak bapak ibu lebih dari satu, tolong ada waktu untuk kadang pergi dengan masing-masing anak itu satu-satu, empat mata gitu. Jadi kalau misalkan bapak kadang-kala nggak bisa jemput anak, tapi ada saatnya bisa jemput anak, jangan langsung pulang rumah. Ajak mampir meskipun sebentar, hanya beli es kelapa muda. Di situ bisa ngobrol. Ya Allah, anaknya ayah sekarang udah gede banget ternyata ya. Ayah diminum esnya. Di situ anak rasanya seneng banget ya kalau pergi sama ayah. Ya, dan nikmati mumpung anaknya masih kelas 1, 2, 3.
Ini PR banget buat bunda-bunda yang sekarang suaminya nggak ikut ya. Nanti ditransfer ke suaminya. Karena penting sekali anak-anak kita, baik anak laki maupun anak perempuan sama-sama harus dipuji. Harus dipuji. Kalau nggak kita yang puji anak kita, terus siapa lagi? Maka nanti ibu bapak kalau manggil anaknya dengan panggilan yang buruk. Jangan sampai kita manggil anak kita dengan panggilan yang buruk ya. Labeling negatif harus dihilangkan ya. Panggil dengan yang baik. Ya, jadi ayah adalah pahlawan super untuk anak lelakinya dan cinta pertama untuk anak perempuannya. Sepakat bapak-bapak? Sepakat. Siap praktek? Siap Bu Robi gitu kan? Iya, ayah itu hero. Hero baik untuk anak laki maupun anak perempuannya. Apalagi untuk istri panjenengan Pak. Gitu ya. Maka mari betul-betul menjadi hero, menjadi imam yang terbaik, karena kelak saat di akhirat yang pertama ditanya sama Allah salah satunya juga kepemimpinan kita. Bagaimana engkau memimpin istri dan anak-anakmu ya. Ini tentang ayah. Kemudian persiapan sosial, latih tanggung jawab anak, dengan siapa dia bergaul, ajak ke, kalau ayah bunda kadang ada kegiatan-kegiatan, ajak anak. Ya, karena sekarang ada beberapa anak-anak yang mengalami kecemasan-kecemasan ketika berinteraksi sosial karena memang nggak dilatih dari kecil. Latihlah, kadang bunda ada acara PKK, ajak anak. Kalau sekiranya anak punya karakter pemalu, agak penakut, di briefing dulu dari rumah. Adik, nanti ikut bunda ya PKK. Nanti di PKK ketemu teman-temannya bunda. Nanti acaranya itu gambarannya kayak gini, adik ikut ya. Nanti kalau ketemu temannya bunda, disapa, adik menjawab sapaannya. Ya, boleh dengan adik mengangguk karena masih pandemi kan nggak saling, misalkan ya bapak ibu ajarin. Dan anak ini untuk latihan agar anak bisa berinteraksi sosial dengan baik dan kita memilihkan dengan siapa anak-anak bisa bergaul yang sehat. Tapi bukan berarti menjauhi teman-temannya yang tidak baik, bukan. Tapi kita harus juga memilihkan teman-teman yang sehat untuk anak-anak kita. Ajak anak silaturahmi, menjenguk orang yang sehat maupun yang sakit. Jadi silaturahmi itu mengajarkan anak persiapan sosial untuk jangka panjang. Jadi misalkan bunda kadang nengok ada tetangga yang baru pulang melahirkan atau apa, libatin anak, tuntun anak aja. Di situ anak belajar tanpa kita banyak berkata-kata. Nah, ini persiapan sosial. Yang terakhir persiapan kognitif. Nah, persiapan untuk anak itu harus diajak berpikir realistis. Anak-anak perlu diarahkan melakukan. Jadi di persiapan kognitif ini salah satunya kalau dari sejak dini itu ajarin anak ketika melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Jadi misalkan dia pengen main, kalau main tujuannya mau kemana dek, gitu ya. Jadi setiap apa yang dilakukan anak tanya tujuannya apa, ya. Jadi biar anak berlatih melakukan sesuatu itu nggak sia-sia. Misalkan dia main game, dia tahu juga tujuannya. Kalau main game apa sih dek? Biar refreshing, capek tadi di sekolah, boleh nggak? Boleh, boleh. Rata-rata anak bilang gitu ya, boleh. Tapi juga diatur. Nah, ini kognitif. Dan kapan menyiapkan anak? Nah, sebenarnya sejak dini. Ya, kalau di agama kita ketika anak masuk masa tamyiz. Nah, di agama kita nanti Pak Ustadz yang lebih banyak menjelaskan. Tamyiz itu saat anak ya, tamyiz itu masa anak-anak. Kalau mumayyiz itu anak yang sudah bisa bedain mana benar, mana salah. Itu biasanya periode 6 tahun. Berarti kalau anak kelas 1, 2, 3 itu sudah masuk fase mumayyiz, udah tahu ini benar ini salah. Itu sudah mulai diajarkan pelan, gitu ya. Nah, berarti klop ya antara tadi secara ilmu psikologis ternyata balik di agama kita sama ya. Maka konsekuensinya apa? Perintah sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti mulai kelas 1 SD masalah sholat harus disiplin, diingatkan. Sampai tadi ada
salah satu ustadzah yang menyampaikan salah satu siswa sudah haid tapi untuk sholat subuh dia masih sering bolong. Padahal kalau sudah haid berarti sudah wajib. Nah, maka gak nunggu anaknya dapat haid sama mimpi basah, dari sejak kelas 1 SD pun sudah kita tekankan, bangunkan anak. Ya, karena sentuhan pertama kita ke anak kita adalah saat kita menyentuh dia membangunkan sholat subuh. Ya, ini. Berikan corrective action, hukuman ketika berusia 7 tahun. Ya, konsekuensi sederhana boleh diajarkan ke anak. Misalkan dia nggak sholat, berarti dapat potongan, main gamenya dipotong setengah jam. Boleh, tapi diajarkan ya. Kemudian tidak dibenarkan juga melihat aurat orang lain. Itu sudah mulai kelas 1 SD lebih ditekankan. 3 waktu anak untuk masuk kamar ibu bapaknya wajib mengetuk pintu. Nah, ini dalam agama juga ditekankan. Setelah sholat isya, sebelum subuh, sebelum zuhur. Nah, anak-anak tidak diperbolehkan melihat aurat orang tuanya. Maka kalau ada anak kecil kadang-kadang mau kemana, ikut bunda ganti baju. No, bunda malu nak. Jadi ajarin ke anak malu. Ya, malu tentang aurat. Ya, sampai sini Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Yang terakhir ini sebagai closing saja, bahwa kalau kita ingin menyiapkan akil balik anak, kita harus punya visi misi yang jelas dan punya pemahaman agama yang baik, komitmen sama ajaran agama, dan kompak sama pasangan. Jadi nggak bisa ibunya saja, bapak ibunya bareng-bareng, ya, dan mempersiapkan anak-anak agar nanti saat datangnya masa pubertasnya anak sudah siap sepenuhnya, ya. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Sisanya boleh masuk sesi tanya jawab. Ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rofi, Masya Allah, luar biasa materinya, sangat bermanfaat sekali. Untuk para orang tua ternyata PR-nya banyak, ya. Ya, mari kita bersinergi bersama. Bismillah. Baik. Kemudian ini selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo bila Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, disilahkan. Monggo. Boten? Alhamdulillah sudah paham materinya Bunda. Ayo silakan, dari ayahnya boleh, dari ibunya boleh, terkait materi seputar akil balik, pubertas, atau di luar juga boleh ya Bapak Ibu. Silakan. Oke, ada satu Bunda, silakan Bun, dikasih mic-nya Ustazah. Ya. Perkenalkan, saya Durotul Mufidah, wali murid dari kelas 2B. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan atau mohon nasihatnya nanti. Saya ibu dari 4 anak. Nah, 4 anak anak saya yang kelas 2B ini jaraknya dengan kakaknya 11 tahun. 11 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama ini kalau misalnya tadi di materi Bunda Rofi kan ada mengenalkan kita ketika mengenalkan organ kemaluan itu kita jangan memakai istilah. Nah, ini kalau saya di keluarga saya suami itu ketika anak saya dan adiknya ini masih ada adik, dulu aku keluarnya dari mana Umi? Nah, saya suami itu dari yang buat pipis Umi, seperti itu, tidak menyebutkan kayak gini, nah seperti itu. Nah, yang seperti ini kedepannya kami harus bagaimana. Terus yang kedua, kalau yang anak saya yang kecil ini umurnya 3 tahun. 3 tahun tuh seringnya kalau di rumah selagi ayahnya di rumah, apa-apa maunya sama ayahnya. Jadi misalnya aku pipis nanti cebok sama Abi, seperti itu. Terus nanti bikin susu juga harus Abi, seperti itu. Nah, yang seperti ini
saya sebagai ibunya harus menyikapi bagaimana. Yang selanjutnya mohon nasihatnya, anak saya yang gede, yang nomor 1 dan 2 ini sudah besar, sudah semester 7 dan semester 8 berarti ya, sama semester 4. Ini mereka di kos ketika pulang kalau ketika di luar sudah berhijab sempurna, terus ya sudah untuk tadarus, kewajiban sebagai muslimah ya sudah dilakukan, saya yakin karena dari kecil lah, dari playgroup sudah seperti itu. Nah ini tapi kalau di rumah mereka semuanya pakai celana pendek. Ini saya mengajak mereka berkomunikasi bagaimana maksudnya ya seperti itu di rumah boleh, karena di rumah perempuan semua, 4 anak saya itu perempuan semua, yang laki-laki cuma ayahnya, dan mereka paling seneng berinteraksi dengan ayahnya. Jadi misalnya malam-malam kan memang terbiasa tidur malam di tempat saya itu, di rumah kami. Kalau pulang ayahnya sudah tidur karena capek ya, bangunkan ayah ya, ayo bikin nasi goreng, ya gitu mesti seperti itu. Nah ini yang saya tanyakan, senangnya pakai celana pendek. Saya sendiri sebenarnya sebagai ibunya risih walaupun sama-sama perempuan, pakai celana pendek kan ya kurang. Saya mohon sarannya. Terima kasih, mohon maaf apabila terlalu banyak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau saya melihat Bunda ini sepertinya keluarganya keluarga yang hangat ya. Jadi 4 anak perempuan semua, bapaknya yang paling ganteng gitu ya. Dan anak-anaknya sudah besar-besar ya Bu, udah kuliah semester 7, kemudian semester 4, ya, kelas 3 dan TK. Jadi jaraknya agak jauh dari kedua ketiga ya Bu ya. Yang pasti gini, saya mengapresiasi Bunda bahwa keluarganya itu hangat, karena kalau saya boleh pesan ke ibu dan bapak, salah satu cara yang bisa kita upayakan agar anak-anak itu tetap berada di koridor yang masih mudah dinasihatin orang tuanya adalah menciptakan rumah yang hangat untuk bertumbuh anak-anak. Salah satu cara menciptakan rumah yang hangat untuk anak-anak bertumbuh itu, rumah tidak boleh sepi seperti kuburan. Sepertinya bersama-sama tapi pada diem-dieman. Gak ada ngobrol. Karena ada rumah yang seperti itu. Pulang kerja, bapak ya udah diem, ibu diem, anaknya diem di kamarnya masing-masing. Nah ini rumah yang seperti kuburan, gak ada komunikasi. Rumah yang seperti ini biasanya membuat anak itu gak nyaman lagi di rumahnya. Maka biasanya akan cenderung lari ke keluar rumah. Tinggal siapa yang akan merengkuh anak ini saat dia di luar rumah kan gitu kan. Maka buat anak-anak itu nyaman di rumah dengan cara apa Bapak Ibu? Di rumah upayakan harus saling ngobrol, saling bercanda. Kalau tadi saya lihat ibu tadi misalkan anaknya bangunin bapaknya, ayo bikin nasi goreng bareng. Itu bagus karena ada interaksi. Ada yang nyiapin bumbunya, ada yang nyiapin nasinya, ada yang bikin-bikin, silahkan. Karena itu menciptakan kehangatan. Termasuk ibu ada waktu bercanda sama anaknya. Jadi ibu atau ayah jangan terlalu formal kalau sama anaknya. Ya guyon gitu ya. Jadi di rumah itu ya ada bercanda bersama, tertawa bersama, ada komunikasi. Di situ insya Allah anak-anak selama kejaga itu, anak-anak akan selalu rindu untuk pulang ke rumah dan rindu akan nasihat ayah dan ibunya. Maka mari ciptakan rumah yang hangat, bukan rumah yang sepi gitu ya, seperti tidak berpenghuni. Nah maka kalau kemudian itu tadi kalau dari Bunda, anak perempuan usia yang tadi ya minta kalau pipis sama ayahnya, ini sama ayahnya, usia 3 tahun ya Bu ya, 3 tahun. Kalau saran saya sih mulai usia TKA, anak perempuan tidak lagi dimandikan, dicebokin ayahnya. Udah diajarin keterampilan. Jadi kalau anak mulai TKA, TKB, anak perempuan pengen mandi, ayahnya mungkin ibunya lagi repot, ayahnya cukup nyiapin airnya. Air hangatnya disiapin, anduknya disiapin, adek latihan mandi sendiri. Jadi diajarin aja keterampilannya. Tapi sudah
mulai yang membatasi untuk menyentuh, memandikan dan seterusnya itu kalau bisa mulai usia TKA ya, mulai dikurangi pelan-pelan gitu, karena ini untuk mengajarkan bahwa malu, ini ayah, ini adik gitu. Tapi bukan berarti terus nggak ada lagi bercanda lagi anak sama ayahnya, bukan, tapi untuk wilayah privasi anak bunda. Apalagi kalau sudah SD gitu, ada anak udah SD kelas 1, anak perempuan masih yang mandiin ayahnya, jangan sampai ya. Jadi sudah harus, kalau ayah masih membantu sebatas menyiapkan peralatan mandinya. Jadi latih anak untuk bisa mandiri, karena ini bagian dari penyiapan life skill hidup yang tadi sudah saya sampaikan di slide. Gitu ya Bun ya. Jadi kalau untuk tadi masalah anak kelas usia 3 tahun dicebokin ayahnya dan macam-macam, pelan-pelan mulai target TKA udah mulai harus mandiri. Kemudian selanjutnya anak sudah berhijab baik di luar, tapi kalau di rumah kadang-kadang masih suka pakai yang pendek-pendek. Gimana Bu gitu ya? Ya sebatas itu masih menutup aurat besar dia, menurut saya nggak apa-apa Bu. Karena anak sekarang, ngapunten ya, anak sekarang itu dia kan berinteraksi, melihat dunia maya itu, expose-nya itu kuat sekali ya Bu ya. Kadang-kadang ada keinginan mencoba-coba. Kalau remaja-remaja itu kan pengen coba. Gimana sih kalau pakai celana pendek? Gimana sih kalau pakai baju-baju yang kayak di Instagram tuh, yang para ini? Menurut saya enggak apa-apa, tapi ajarin ke anak gitu ya. Sebatas menutup ya, aurat yang besar itu tetap tertutup. Kalau keluar tetap pakai hijab yang baik, karena perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Itu yang ditekankan ya Bun. Karena kalau kita karena barangkali sudah produknya beda ya. Kita produk zaman old gitu. Kalau anak sekarang memang sedikit berbeda. Kalau sudah remaja itu kan istilahnya terpaparnya banyak, tapi selama dia masih keluar menutup aurat dengan baik, bagus gitu ya Bu ya. Paling diskusi aja sama anaknya, kalau misalkan ada saudara datang, nah ada batasannya loh Dek, tutup auratnya dengan baik misalkan. Gitu ya Bun ya. Cukup ya, tadi pertanyaan 2 itu ya. Betul, 2 itu ya. Oh iya, istilah. Kalau tadi Bun, aku keluar dari mana Bunda? Bunda jawabnya tempat pipis, keluar pipis gitu. Kalau anak yang kritis biasanya akan jawab tempat keluar pipis namanya apa sih? Nah maka saran saya, Bunda jawab gitu, anak sudah ancelep, udah diem, cukup nggak apa-apa. Tapi saran saya, nggak mungkin selamanya kita hanya bilang itu. Misalkan kita mengenalkan untuk toharoh, bersihkan apanya nih dengan bersih. Boleh ibu menyebut vaginanya dibersihkan dengan baik ya Dek, diguyur yang benar. Anusnya ketika buang air besar bersihkan dengan baik. Nah itu kan harus disebut. Nggak mungkin selamanya kita kayaknya nggak tak sebut lah itulah gitu ya kayaknya. Karena kita orang timur Bu, Pak, kadang-kadang agak malu kalau bicara begitu. Tidak akan jadi malu dan tabu kalau pakai bahasa istilah ya. Jadi silahkan biar kita bisa memberikan edukasi yang tepat untuk anak-anak gitu ya Bun ya. Baik. Masih adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau sudah resah pengen kembali pulang? Karena anak-anak udah pulang juga ya Bu ya? Oh iya, udah ditunggu anak-anak. Baik, kalau memang tidak ada lagi, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan selamat mendampingi dan menyiapkan Ananda menjemput masa pubertasnya dengan baik. Yang pasti Bapak Ibu tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu. Kita cicil pelan-pelan ya. Silahkan nanti materi sudah saya kopikan ke Ustadzah, nanti bisa di-share di grup barangkali memang dibutuhkan ibu bapak untuk panduan menyiapkan pubertas anak-anaknya. Dari saya awal sampai akhir, kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Mari terus berproses menjadi orang tua terbaik yang menghantarkan anak-anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini seminar parenting tentang mempersiapkan dan membersamai Ananda di masa pubertas sudah selesai. Selanjutnya adalah penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pengacara mohon maaf yang setulus-tulusnya bila banyak kekurangan. Ilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.